Assalamualaikum Sobat Football United. Jadi ada sebuah artikel ini yang ditulis oleh Rob Dawson, jurnalis dari ESPN.co.uk. Jurnalis yang menurut gue juga memiliki kompetensi yang bagus ya. Jadi ada sebuah artikel dengan judul kurang lebih Michael Carrick telah melakukan segalanya untuk bisa mendapatkan pekerjaan di Manchester United. Gue akan ke artikelnya dulu. Apapun yang terjadi di Manchester United musim panas ini, Michael Carrick dapat merasa senang karena dia telah melakukan segala yang ia bisa untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, artinya manajer secara permanen. Salah satu pemilik Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, lalu juga CEO Omar Berada dan Director of Football Jason Wilcox sedang mempertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan siapa yang akan menjadi manajer atau akan bertanggung jawab terhadap skuad Manchester United musim depan. Seperti yang telah Carrick sampaikan sebelumnya, itu tentu saja bukan wewenang dari dirinya ya untuk memilih. Namun, setelah mengawasi atau melihat kemenangan ke-9 dari 13 pertandingan sebagai interim head coach yang membawa Manchester United ke ambang pintu kembali ke Liga Champions, ia telah menyampaikan argumennya dengan meyakinkan. Kemenangan 2-1 atas Brentford di Old Trafford pada hari Senin malam menunjukkan sisi terbaik dan terburuk dari tim ini. Sepak bola menyerang yang positif bercampur dengan pertahanan yang terbuka. Tetapi apapun pendapat tentang gaya permainan menghadapi Brentford, ada hal yang tidak dapat dibantah, yaitu adalah rekor keseluruhan dari Michael Carrick semenjak mengambil alih kendali pada bulan Januari. Manchester United telah mengumpulkan 29 poin dari kemungkinan 39 poin untuk naik dari posisi ke-7 di Liga Premier ke posisi ke-3. Jadi ketika Michael Carrick itu masuk ada di posisi ke-7, saat ini bahkan mantap ya berada di posisi ke-3. 2 poin lagi dari 4 pertandingan tersisa dan Manchester United akan mendapatkan jaminan tempat di Liga Champions musim depan. Apakah Carrick akan membutuhkan masa depannya ini bergantung artinya masa depan dari Michael Carrick ini akan bergantung pada Sir Jim Ratcliffe, Omar Berada dan Jason Wilcox. Michael Carrick mengatakan kami telah memberi diri kami peluang besar untuk bisa mendapatkan Liga Champions musim depan. 2 hasil terakhir ini sangat penting untuk itu. Ini adalah saat yang krusial di musim ini. Menang adalah hal yang baik yang perlu dibiasakan, tetapi ini sangat penting bagi kami. Liga Champions bukanlah sesuatu yang harus kita rayakan secara berlebihan. Itu adalah satu hal, kita perlu berusaha untuk meraihnya, tetapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Yang disebutkan oleh Michael Carrick ya. Pertanyaannya adalah, apakah Michael Carrick akan mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan apa yang telah dia mulai? Dan sama pentingnya bagi Manchester United untuk mendapatkan orang yang tepat sebagai penanggung jawab dan juga manajemen untuk menghadapi keputusan tentang skuad ya, terutama di lini tengah. Melawan Brentford, Kapten Bruno Fernandes menunjukkan mengapa sangat penting baginya untuk tetap bertahan di Manchester United. Casemiro menunjukkan mengapa ia akan sulit untuk digantikan. Dan Kobbie Mainoo menunjukkan mengapa sangat penting bahwa setiap pemain baru yang direkrut tidak menghambat perkembangannya. Jadi memang 3 pemain ini menjadi tulang punggung menurut gue dari situasi Manchester United, terutama ya ketika menghadapi Brentford. Bagaimana Bruno Fernandes, ya inspirasi, kreativitas ada di sana. Casemiro, contoh yang sangat luar biasa di atas lapangan. Dan juga bagaimana daya juang dari Kobbie Mainoo. Dan yang menarik di artikel ini juga menggarisbawahi tentang penting bagi pemain baru Manchester United ini, siapapun itu, tidak menghambat Kobbie Mainoo. Dan ini seperti yang sering gue singgung juga bahwa ada kecenderungan Manchester United sebagai sebuah klub ini mempersiapkan Kobbie Mainoo untuk peran yang lebih besar lagi di Manchester United di periode mendatang. Oke, balik lagi ke artikelnya. Kobbie Mainoo lah yang berhasil melewati 3 bek Brentford di menit ketiga untuk menciptakan peluang emas bagi Ahmad. Dan pemain Pantai Gading itu seharusnya bisa memanfaatkan peluang tersebut lebih baik daripada hanya menendang bola tepat ke arah bek tengah Brentford, Sepp van den Berg, di garis gawang.
Michael Carrick mengatakan setelah itu bahwa Maino telah menunjukkan sedikit dari segalanya ataupun sedikit dari hal yang lebih banyak yang dia miliki. Menurut saya, permainan membangun serangannya, penguasaan bolanya, dan kreativitasnya sangat bagus. Memulai serangan dia sangat efektif, tetapi terutama dalam duel 1 lawan 1, lari merebut bola, dan melakukan tackle dari belakang. Jadi ini pujian Michael Carrick terhadap Kobbie Mainoo. Meskipun amat gagal memanfaatkan peluang di awal pertandingan, Manchester United tidak perlu menunggu lama ya untuk mencetak gol. Baru 11 menit pertandingan berjalan ketika Casemiro menyundul bola masuk ke gawang dan itu merupakan gol ke-9-nya musim ini. Dibutuhkan banyak uang untuk mendapatkan gelandang yang bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan pemain Brazil itu ketika ia akan pergi bulan depan. Michael Carrick mengatakan bahwa saya salut padanya, dia memberikan segalanya. Dan ini juga menepis anggapan bahwa mungkin ada perubahan keputusan di menit-menit akhir mengenai masa depannya. Jadi ini juga dikatakan oleh Rob Dawson bagaimana peluang Casemiro dan Manchester United untuk merubah keputusan, ya artinya keputusan Casemiro yang akan cabut di akhir musim nanti ini nampaknya memang ya, kalau menurut gue memang tidak ada ya. Jadi dan sumber-sumber lain pun juga yang gue dapatkan memang mengarah kepada situasi ya memang mereka akan berpisah nih antara Manchester United dan juga Casemiro di musim panas nanti. Berapapun biaya untuk menggantikan Casemiro, dibutuhkan biaya yang jauh lebih besar untuk menemukan Bruno Fernandes lainnya. Ini Rob Dawson menuliskan seperti itu. Jadi bagaimana mengganti Casemiro ini akan memerlukan angka yang sangat tinggi sekali, tapi menggantikan Bruno Fernandes ini akan lebih tinggi lagi dari angka tersebut. Gelandang Portugal itu mendekati rekor assist terbanyak dalam satu musim di Liga Premier ketika ia mencetak assist ke-19 musim ini dengan umpan tepat kepada Benjamin Sesko untuk menjadikan skor 2-0 tepat sebelum jeda babak pertama. Akan ada minat pada Bruno Fernandes di musim panas. Dia hampir pindah ke Al Hilal setahun yang lalu. Tetapi United membutuhkannya untuk tetap tinggal, baik untuk kepemimpinannya dan juga pengalamannya maupun kreativitasnya. Michael Carrick berkata, entahlah itu menciptakan peluang, mencetak gol, atau memberikan pengaruh lain dalam tim. Dia telah menjalani musim yang hebat. Dia tidak akan lepas dari itu dan itu adalah penampilan bagus lainnya darinya malam ini ketika menghadapi Brentford ya. Michael Carrick menunjukkan fleksibilitas taktisnya. Setelah jeda babak pertama menangkal ancaman serangan Brentford dengan mengganti Ahmad dengan Nocer Mazraoui dan beralih ke formasi 3 back. Memiliki struktur yang terlalu kaku adalah tuduhan yang sering dilayangkan kepada Ruben Amorim ya sebelumnya. Jason Wilcox yang duduk di tribun sebelah berada pasti telah memperhatikan hal ini. United lebih mengontrol permainan setelah jeda dan baru pada menit ke-87 Matthias Jansen melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang membuat pertandingan berakhir menegangkan. Setelah berhasil mempertahankan keunggulan dan meraih 3 poin penuh, United memastikan mereka tidak perlu menghadapi akhir musim yang penuh kecemasan. Dibutuhkan hasil yang buruk, yang spektakuler ya, yang dikatakan oleh artikel ini untuk membuat Manchester United terlempar dari zona Liga Champions. Mengalahkan Liverpool di Old Trafford pada hari Ahad dan secara matematis akan lolos ke Liga Champions. Setelah resmi menyelesaikan tugasnya, Carrick akan Setelah resmi menyelesaikan tugasnya, Carrick akan melakukan semua yang diminta darinya oleh Ratcliffe Berada dan juga Jason Wilcox ketika mengambil alih. Apakah itu akan cukup untuk mendapatkan kesempatan menduduki posisi manajer permanen? Ini yang harus dilihat. Namun, Carrick dapat merasa puas karena ia telah melakukan bagiannya. Artinya dia telah melakukan segalanya dari yang dia bisa untuk membawa Manchester United ke zona Liga Champions dan itu merupakan target utama musim ini bagi Manchester United yang musim lalu finish di peringkat ke-15. Bahkan musim ini ketika bergulir di awal, Manchester United ada peluang ya 2 musim berurutan tidak tampil di kompetisi Eropa dan itu akan membawa bencana bagi klub menurut gue, terutama dari finansial, dan dari finansial itu akan menjalar ke banyak hal bagi Manchester United. Dan menurut gue ketika Michael Carrick masuk ke Manchester United berada di peringkat ke-7 dan peringkat ke-7 itu bukan hanya artinya peringkat ke-7 saja ya, tapi bagaimana situasi tidak begitu positif, ada karakter yang menurut gua goyah di skuad Manchester United di tim ini untuk menjalani periode kedua dari musim ini, di mana periode
periode itu adalah periode yang krusial, hasil sangat penting sekali. Tapi bagaimana Michael Carrick bisa merubah itu semua, dan menurut gue ini merupakan faktor yang tidak dilihat oleh manajemen Manchester United. Nah, sekarang pertanyaannya tentu saja, apakah hasil ini akan membawa Michael Carrick menduduki kursi permanen untuk musim depan? Banyak yang percaya bahwa peluang itu sangat besar sekali, dan gue pun juga demikian. Bukan hanya melihat apa yang dilakukan musim ini, artinya kemampuan Michael Carrick dengan semua keraguan termasuk juga pengalamannya, tapi bagaimana Michael Carrick misalnya menunjuk staff yang dibawa ke Old Trafford. Ini merupakan langkah cerdik menurut gue. Lalu tentu saja Michael Carrick yang sudah memahami klub, itu juga hal lainnya. Lalu bagaimana Michael Carrick yang bisa bekerja sama dengan skuad saat ini Manchester United, itu juga hal penting lainnya. Dan skuad Manchester United musim ini sebagian besar banget musim depan akan tetap sama. Artinya kalau Michael Carrick stay di Manchester United, dia akan punya peluang untuk melanjutkan apa yang telah dia bangun bersama dengan skuad Manchester United musim ini, Manchester United dibawa ke arah yang lebih positif. Pertanyaan besarnya justru ada pada manajemen Manchester United. Apa yang mereka inginkan sebenarnya dari klub ini, dari skuad ini? Sehingga dari apa yang mereka inginkan itu nanti bisa dilihat apakah Michael Carrick adalah jawabannya. Misalnya, apakah mereka menginginkan atau meminta Manchester United untuk meraih trofi untuk musim depan, atau seperti apa? Ataukah tetap stabil di papan atas di zona Liga Champions, atau seperti apa? Lalu apa yang mereka inginkan dari skuad Manchester United misalnya? Apakah mereka ingin melakukan perombakan yang besar-besaran untuk bisa mendapatkan target yang mereka inginkan? Dari situ baru bisa sedikit direka apakah Michael Carrick yang pantas atau tidak. Kalau menurut gue, kalau seandainya memang manajemen Manchester United misalnya menginginkan trofi untuk musim depan, Michael Carrick pastinya akan diragukan, karena mereka akan melihat Michael Carrick belum punya kapasitas untuk memenangkan trofi. Kita lihat ya, memenangkan trofi di Premier League itu tidak mudah. Kita lihat bagaimana dengan Arsenal, bagaimana dengan Manchester City, dengan Liverpool, dengan Chelsea yang meraih trofi misalnya di Liga Inggris dalam mungkin 15-20 tahun terakhir. Lalu bagaimana juga Manchester United selama 13-15 tahun terakhir. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka dapatkan. Kalau menurut gua target untuk skuad ini lebih realistis, dalam arti stabil dulu di papan atas ya, maka Michael Carrick merupakan sosok yang tepat menurut gua. Lalu juga bagaimana skuad yang ada saat ini. Manchester United memiliki banyak kekurangan di atas lapangan menurut gue. Di samping hasil positif yang didapatkan oleh Michael Carrick, tapi ada banyak perbaikan, dan salah satu kunci besar adalah pada rekrutmen. Siapa yang bisa didatangkan oleh manajemen Manchester United ke skuad Manchester United musim depan, itu juga akan akhirnya memberikan jawaban apakah Michael Carrick sosok yang tepat bagi Manchester United musim depan. Tapi sekali lagi seperti yang dikatakan oleh artikel yang ditulis oleh Rob Dawson di ESPN.co.uk, bahwa dapat posisi permanen ataupun tidak dapat posisi permanen Michael Carrick, dia sangat pantas berbangga sebagai salah satu legenda Manchester United juga ya, di mana dia datang ke klub, dia membantu klub ini untuk mendapatkan target yang memang ditetapkan untuk musim ini, di mana situasinya di awal sangat-sangat sulit untuk semuanya. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.